sehingga ada orang yang bertengkar, pengurus masjid sesama pengurus masjid dengan pembangunan masjid. Panitia pembangunan mau memperbaiki kamar mandi karena udah memang tak layak pakai lagi, mau dibongkar sama panitia pembangunan masjid. Kata pengurus masjid, ya dibongkar, habislah sayang amal jariah orang yang berimpak di situ, tidak ada lagi amalnya sama dia. Akhirnya tidak jadi dibongkar, Pak. Sudah bocor, atapnya tidak diganti. Kenapa? Takut nanti jariah orang tidak ada pahalanya. Oh, salah itu, Pak. Tidak begitu modelnya itu. Begitu dia memberikan hartanya di jalan Allah, sudah bertransaksi dia di hadapan Allah bahwa harta itu dimanfaatkannya untuk jariah. Untuk jariah, sampai kapan itu jariah itu? Sampai hari kiamat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di masjid yang lain, mushola yang lain sudah banyak rumah ibadah yang kehilangan aset-asetnya. Udah banyak, Pak, kehilangan aset. Paling utama rumah ibadah itu kan jemaah, itu asetnya. Udah banyak yang kehilangan. Yang paling banyak kececerannya di mal-mal dan pusat perbelanjaan, diserba 35.000. Itu yang paling banyak kececeran jemaah. Akhirnya masjid sudah mulai sunyi. Tapi alhamdulillah, besar syukur kita ke Allah, Masjid Al-Furqan masih ramai nampaknya. Harapan kita itu, Bu, Pak, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Manfaatkanlah waktu yang masih diberikan Allah ini, karena tak tahu tak kapan berakhirnya waktu ini. Itulah yang disumpahkan Allah dalam Al-Quran, wal asri, demi masa. Demi masa. Kenapa Allah bersumpah atas nama masa? Karena sedikitnya masa yang diberikan Allah ke kita di dunia ini. Yang kedua, Allah bersumpah atas nama masa karena hebatnya nilai masa yang sedikit ini untuk kehidupan negeri akhirat kita. Berapa lama lah kita dalam hidup ini, Pak? Dibanding dengan yang akan datang. Berapa lama lah dalam keadaan kita yang sehat ini dibanding sesudah kita mati. Sebentar ini kita rasakan sendiri, baru aja kita menjaga Ramadan, Pak. Putar sana putar sini, udah 19 hari rupanya Ramadan ini. Nanti sibuk sana ibu-ibu bakar kue, goreng kue, bikin ini, masuk lagi Syawal. Tidak terasa perputaran hari itu. Saking hebatnya nilai waktu yang sangat sedikit ini. Makanya kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka menuju kesuksesan perjalanan menuju akhirat. Lewat apa itu? Lewat jiwa raga, harta benda, dan anak-anak cucu kita. Ini harapan kita paling utama ini. Karena paling banyak menghalangi orang ibadah kepada Allah, memberikan kesuksesan menuju negeri akhirat itu, yang paling banyak menghalangi orang memang yang dua ini lah, Bu. Yang pertama harta, yang kedua anak cucu. Itu paling banyak menghambat orang ibadah kepada Allah. Sampai ditegur Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hei orang beriman, jangan sempat kamu berpaling dari Allah karena urusan harta benda kamu dan anak cucu kamu. Ini yang paling banyak menghambat orang ibadah kepada Allah. Harta anak, harta anak. Coba ditanya orang-orang yang terhalang ibadah ke Allah, rata-rata yang dua ini penyebabnya ini, Pak. Kemana Bapak tunda datang ke musol, ke masjid, nampaknya bala masjid di kebun sawit dia. Kalau Bapak yang sana di kantor, Bapak yang sana betulkan rumah sewanya bocor. Kalau Bapak yang sana belum pulang dari pasar, Bapak yang sana hampir semua itu. Kalau ibu ini kok tidak datang, anaknya rewel. Kalau nenek yang sana, cucunya 5 orang di rumah, mamanya ke kantor arisan. Memang ditengok ke rumah nenek itu 5 ayunan di rumah itu, Pak. 5 ayunan, bercis penitipan bayi, tidak sempat ke masjid ibu tuh. Makanya kedua hal ini penghalang luar biasa.
harta benda anak-anak kita. Itu sampai Allah berkata di ayat yang lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta benda kamu itu, anak kamu itu ujian paling berat buat kamu. Tapi jangan pula dibenci yang dua ini. Harta benda bisa menjauhkan orang dari Allah, anak bisa menjauhkan orang dari Allah, tapi harta dan anak pula bisa mensukseskan jalan menuju Allah. Tidak tanggung-tanggung itu bapak dan ibu. Harta dan anak itu pun kalau siap kita mengendalikannya. Bagaimana mengendalikannya? Manfaatkanlah harta itu jalan beribadah kepada Allah. Oh, itu harta itu menjadi jariah itu pak. Pakai harta itu alat untuk beribadah kepada Allah. Ini akan membuat wasilah jalan kita meniti titian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya surga itu pun bisa dibeli dengan harta itu pak. Jangan mimpi mau masuk surga kalau tidak mau beli surga itu lewat harta. Itu Allah yang bilang itu bukan Ustaz Ziyan. Kalau saya boleh, saya tidak usah bayar-bayar, masuk aja Jamal Furqan ke dalam. Cuman kalau Allah berkata innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah mengadakan jual beli dengan orang-orang beriman. Allah pembeli, orang beriman penjual. Apa yang dijual orang beriman kepada Allah? Anfusahum, jiwa raga mereka jual ke Allah. Tapi tidak cukup itu, harus wa amwalahum, dan harta benda mereka. Kalau mau kita menjual jiwa raga, harta benda kepada Allah, baru bi anna lahumul jannah, dibayar Allah dengan bayaran surga. Masalahnya dua-dua pak, karena kalimatnya anfusahum wa amwalahum, jiwa raga mereka dan harta benda mereka. Allah memakai kalimat sambungnya atau kalimat atofnya dalam bahasa pesantren wa, arti dan. Seandainya Allah memakai kalimat anfusahum au amwalahum, jiwa raga mereka atau harta benda mereka, boleh salah satu. Kalau Allah pakai atau harta benda mereka, boleh pilih mau jiwa raga mau harta benda. Tapi dalam ayat ini Allah berkata anfusahum wa amwalahum, jiwa raga dan harta benda, berarti wajib dua-dua. Cuman sesuai dengan kemampuan. Makanya di ayat yang lain Allah berkata yang akan kelak menjadi penghuni surga itu yunfiquna fis sarra wad dharra, mau berinfak baik waktu lapang atau waktu sempit. Kalau waktu lapang masuk ke bakul, sekali lewat bakul 50.000 karena harga sawit naik pun kebetulan sawit dah tanggung buahnya, agak turun dari 50 turun menjadi 25.000. Tarik betul sawit, memang harganya pun anjlok 10.000. Tidak ada lagi sawit replanting, tidak ada hasil 5.000. Pokoknya mau menjual harta itu kepada Allah dengan balasan surga. Malah yang paling tinggi nilainya pak, harta itu berbuah jariah lagi. Berbuah jariah. Satu baris diberikan sajadah di Masjid Al-Furqan. Satu baris diberikan sajadah. Itu sebanyak orang yang sholat di atas sajadah yang kita berikan itu, Allah kirim pahalanya ke kubur kita walaupun kita sudah mati. Sebanyak pahala orang yang sholat di atas sajadah yang kita belikan untuk Masjid Al-Furqan. Sampai kapan itu? Sampai hari kiamat. Itu menurut hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Karena udah bertransaksi kita dengan Allah. Sehingga kadang-kadang banyak orang menyangka
Kalau habis nanti amin paksa itu habislah pahalanya. Mana ada habisnya Pak? Ila yaumil qiyamah kata Nabi. Sehingga ada orang yang bertengkar, pengurus masjid sesama pengurus masjid dengan pembangunan masjid. Panitia pembangunan mau memperbaiki kamar mandi karena udah memang tak layak pakai lagi. Mau dibongkar sama panitia pembangunan masjid. Kata pengurus masjid, yang dibongkar. Habislah sayang amal jariah orang yang berimpak di situ, dan lagi amalnya sama dia. Akhirnya tidak jadi dibongkar Pak. Sudah bocor, atapnya tidak diganti. Kenapa? Takut nanti jariah orang tidak ada pahalanya. Oh salah itu Pak. Tidak begitu modelnya itu. Begitu dia memberikan hartanya di jalan Allah, sudah bertransaksi dia di hadapan Allah bahwa harta itu dimanfaatkannya untuk jariah. Untuk jariah, sampai kapan itu jariah itu? Sampai hari kiamat itu. Ila yaumil qiyamah kata Nabi. Makanya kalau sudah diberikan jariah itu, serahkan ke Allah. Saya bertransaksi denganmu ya Allah. Masalah dibongkar orang, masalah tidak dipakai orang, masalah dipakai panitia pergi jalan-jalan ke si Jorni, itu urusan dia itu. Kan urusan dia itu, bukan urusan kita lagi. Pokoknya kita bertransaksi dengan Allah. Ini ya Allah, infak saya untuk memperbaiki kamar mandi di Masjid Al-Qur'an. Masalah itu sesudahnya, tidak urusan kita itu. Jadi jangan dipikir kalau sudah laku tidak boleh. Akhirnya datang pula satu orang, datang tukang masang atap musola, dipotongnya roti itu Pak. Datang pengurus yang lain, kenapa kau potong infak orang katanya? Nanti berkuranglah pahalanya untuk yang berinfak itu. Aturan penuh satu roti pahalanya untuk dia. Kau potong sepertiga jadi 2/3 cuman pahalanya untuk dia. Terlalu pelit kalilah perhitungan Allah itu. Itu tidak perlu kita kaji lagi. Pokoknya pakai di jalan Allah. Allah akan membayarnya dengan bayaran surga. Nilai pahalanya dunia akhirat sampai ada Al-Quran mengatakan sampai 700 kali lipat Pak nilai pahalanya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Luar biasa Allah itu Pak. Tidak tanggung-tanggung kekayaan Allah tuh untuk membayarnya ke kita di akhirat nanti. Makanya jangan terlalu boros dalam hidup, karena udah nampak kita bohong. Kalau kebutuhan dalam hidup tidak pala banyak kali loh. Keinginan nafsu yang banyak. Itu kita rasakan di Ramadan Pak. Kalau kebutuhan tidak banyak kok. Coba ibu bapak rasakan. Nafsu sebelum berbuka, oh luar biasa Pak. Kayaknya semua yang di meja yang di pasar pagi Panam itu masuk ke perut semua kayaknya. Saking ingin nafsu itu luar biasa. Sesudah sampai waktunya minum air hangat bapak itu 1 gelas kecil, dimakan martabak 2 potong. Itu perlu udah ngomong, udah dulu katanya, udah dulu. Sholat maghrib, siap sholat maghrib, makan kolak pisang Pak, 1 mangkok kecil, udah kata perut, udah. Itulah kebutuhan. Tapi kalau nafsu tidak ada cukupnya, seperti ini dalam hidup ini. Kalau kebutuhan tidak banyak Pak, rumah tidak kalah banyak kebutuhannya, nafsu yang luar biasa. Mobil tidak kalah banyak kebutuhannya, asal dibelikan bapak tuh mobil apa, mobil Avanza. Kalau untuk beringin indah kurang cocok 8 saya Pak ya. Nah, paling tidak Innova. Kalau sudah dibelikan Innova, kebutuhannya cukup. Tapi nafsu, mana ada cukupnya Pak? Kalau diperturutkan nafsu, tidak jadi kita untuk mempersiapkan bakal kehidupan akhirat. Tapi nafsu itu kendali. Tutupi kebutuhan, jangan sesuai dengan nafsu, tapi sesuai dengan kebutuhan. Selebihnya pakai untuk kehidupan akhirat. Itu yang paling lama. Jangan perturutkan nafsu, tidak ada cukupnya. Yakin ibu-ibu,
Pasti tidak ada cukupnya kalau diperturutkan nafsu. Loh, kita rasakan dulu. Pertama datang ke Pekanbaru. Saya dapat aku rumah sederhana lah. Ukuran 8 kali 8, dah tenang saya sampai dapurnya di belakang 2 meter. Dapat Pak. Betul Bu, cukup? Tidak cukup Bu. Harus tambah lagi. Dapurnya 5 meter lagi ke belakang. Biar tenang, agak lapang dikit. Dapat 5 meter. Betul cukup? Bohong. Ingin lagi teras ke depan. Tambah teras sudah baru tenang. Saya paling tidak ada terasnya kan tenanglah saya diparkir Honda lagi dimasuk ke dalam. Sudah dapat teras Bu, 4 kali 22. Betul cukup? Bohong. Tidak cukup. Kalau nafsu diperturutkan, inilah yang dibilang Nabi, wala yamlau jawfa bani Adam illa turab. Tidak pernah cukup mulut manusia sebelum diisi dengan tanah. Ramadan mendidik kita, hiduplah sederhana untuk kehidupan dunia. Masih panjang perjalanan kita menuju akhirat. Jangan habiskan kemampuan di dunia. Lemah ekonomi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, anak. Anak itu banyak juga menghalang orang ibadah kepada Allah. Tapi jangan lupa Bapak dan Ibu, anak itu kalau dibawa beribadah, mengabdi, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak itu membawa keuntungan dan kebahagiaan yang sangat luar biasa mulai dunia sampai akhirat. Di dunia punya anak yang baik, siapa yang tidak puas orang tuanya dengan anak yang baik Pak? Oh, senang bapaknya, damai hati ibunya. Asal ada anak yang memang berhasil, senang dengan anak itu. Tapi kalau gagal mendidik anak itu, tidak bisa tidur ibu itu dibuatnya. Berapa banyak orang tua pulang dari kantor nampak anaknya genggengan motor, neken si bapak itu Pak. Pulang ke rumah stroke. Karena apa? Karena tingkah anak. Tapi tidak sedikit ibu, bapak hati tenang dalam kehidupan ini karena keberhasilan anak menjadi anak yang baik. Itu baru dunianya Pak. Apalagi akhiratnya. Subhanallah. Tapi sudah aku bilang sama bapak dan ibu, kebahagiaan akhirat yang paling menenteramkan jiwa anak mulai dari menjelang ajal sampai ke sorga. Itu karena anak. Menjelang ajal Pak, ketika orang tua menghadapi sakaratul maut, kalau anak yang soleh dan beriman membisikkan kalimat syahadat itu di telinganya, itu membawa kesejukan batin yang luar biasa kepada orang tua. Oh, luar biasa itu kesejukannya kalimat syahadat itu Pak. Makanya kalau ada orang lahir dimandiin bidan, pakaian bidan, biasa dipanggil dia itu bapaknya. Mana bapaknya? Mana bapaknya? Datang. Nah ini Mas, selamat, anak Mas laki-laki, tolong diazankan Mas. Dihadapkan bapaknya ke kiblat Pak, diazankannya di telinganya. Ketika sampai kalimat asyhadu an la ilaha illallah, nangis itu bapaknya Pak, menetes air mata itu. Kenapa menetes air mata bapaknya? Karena tersimpan harapan di dalam hati ini. Ketika dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, kata hatinya, nak, kau lahir ke dunia, aku ucapkan kalimat yang mulia ini di telingamu, dengan harapan nanti bapak dan ibumu meninggalkan dunia, kamulah yang mengucapkan kalimat ini di telinga kami. Itu harapan orang tua itu Pak. Anak datang, ucapkan syahadat di telinganya dengan harapan kita berangkat. Anak yang membisikkan syahadat di telinga kita, itu sejuk kali hati orang tua itu Pak, mendengarkan syahadat yang keluar dari mulut dan qalbi anak yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebahagiaan tersendiri bagi anak orang tuanya. Sesudah mati orang tua itu lagi paling bahagia anak melihat anak yang soleh itu Pak. Oh, bahagia. Loh, tapi udah mati dia Ustaz, masih bahagia dia. Udah sering kita ceritakan Bu, yang mati itu kan jasmaninya Bu, rohnya tidak mati itu. Roh itu diabadikan Allah
Makanya dia melihat seperti kita, tahu dia seperti kita, mendengar seperti kita, merasa dia sama dengan kita. Cuman kata Allah, walakin la tashkurun. Cuman kamu tidak melihatnya lagi. Ketika mayat itu mau dimandikan, kata pengurus sosial kematian, udah diangkatlah mayatnya, udah disiapkan ini semua pemandiannya, kapan juga udah dipotongin, udah digunting ini. Dengar dia kalau jasadnya tidak dimandikan, dilihatnya lah anaknya sudah di mana. Roh mama tuh bapak tuh ngomong tuh. Nah, jasad mama sudah mau dimandikan. Mama mohon nak, kamulah yang mandikan jasad mama. Bapak mohon kamu yang mandikan jasad bapak, jangan orang lain nak, malu mama. Tapi itu tidak didengar lagi oleh telinga yang mendengar hati anak yang soleh, anak yang beriman. Walau tidak dengar telinga pak, anak beriman tahu dia permohonan mamanya itu, permohonan bapaknya itu. Makanya kalau anak yang soleh, orang tua yang meninggal, dimuliakannya itu pak. Apa maksud dimuliakan? Tidak sembarangan tangan melaksanakan fardu kifayah kepada jasad yang dimuliakan ini. Cukup kami adik-beradik berkeluarga. Makanya dulu orang tua kalau ada yang mau dikerjain fardu kifayah jenazah itu, apa kata orang tua? Mana anaknya, panggil anaknya, adik-adiknya semua. Orang tua yang melaksanakannya. Dulu ini, cerita ini. Kalau sekarang nggak tahu serial program. Kenapa dipanggil anaknya? Yang pertama itu keinginan orang tuanya. Yang kedua, kalau anaknya yang melaksanakan fardu kifayah itu tentu ikhlas pak. Khusus dia serius, dia tak akan mungkin mau dia melepaskan orang tuanya meninggalkan dunia menghadap Allah dalam keadaan kotor. Serius dia. Oh, jangankan sebatas serius bapak, saking ikhlas dan khusyuknya, meleleh air mata anak itu mendiki mamanya. Meleleh pak, mengalir air mata anak itu mandi bapaknya. Kenapa? Kemanapun pandangan matanya dihadapkannya ke jasad orang tuanya itu, pasti meninggalkan kenangan yang tak terlupakan. Itulah anak yang soleh pemiliknya itu. Kemanapun ditengoknya jasad, yang manapun dipegangnya bapaknya itu, pasti meninggalkan kenangan yang indah. Dicucinya kaki bapaknya itu, terbayang sekian puluh tahun yang lalu, ya Allah. Inilah kaki yang tidak pernah berhenti memperjuangkan kami. Di kampung saya dari ladang ke sawah, dari sawah ke hutan sana. Demi kehidupan kami. Sekarang tidak berdaya dia lagi. Tolong terima dia di sisimu ya Allah. Nampak dia tangan, inilah tangan yang tak tahu mengenal capek memperjuangkan kami. Disuginya mulut mamanya itu, nampak-nampakan dia bu. Mulut inilah yang selalu memberikan ciuman kepada saya dengan penuh kasih sayang. Sekarang tidak ada lagi dia ya Allah. Wajah dan tubuh mana yang tidak meninggalkan kenangan di hati orang tua itu? Kalau anaknya anak yang tahu diri. Tapi kalau anak yang tidak tahu diri, kamu yang mandiin jasad mamamu, ya anak nggak bisa berubah. Saya serahkan nama bapak lah. Saya serahkan nama ibu lah. Nggak mau dia bu. Ya sinilah kalau gitu sama-sama kita, walaupun menghadiri aja. Yang paling sakitnya rasa mama tuh bapak tuh pak, ketika dimandiin jasadnya, itu hidung pula anaknya itu. Baru sekian jam orang yang sangat mencintai dan memperjuangkannya itu meninggal dunia, sudah jijik dia melihat orangnya. Begitu hidup dia. Merintih hati mama itu, kejam kali kau nak. Berapa puluh kali kau kumandiin, berapa puluh kali kau kupakaiani, berapa banyak perjuanganku kepadamu. Cuma satu harapan, kau satu kali mandiin aku, satu kali pakaianku itu pun kau tidak mau. Sakit hati mama tuh, Allah tahu itu. Disitulah kadang-kadang anak menjadi anak yang durhaka. Makanya saya bilang tadi, anak bisa membawa kesenangan, tapi anak juga bisa membuah kesengsaraan. Kalau anaknya baik, puas
Senang dia ditengoknya, jasadnya itu dikerjai, sampai dikafani, sampai disolatkan. Allahumma ghafirlah warhamha wa'afiha, ya Allah ampuni dia, kasih sayangi dia ya Allah. Sampai ke kubur, dimasukkan ke liang kubur itu dengan doa, Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin an la tu'azib hadhihi al-mayyitah, ya Allah dengan keagungan junjungan kami Muhammad dan keluarganya, janganlah siksa mayat ini ya Allah. Doa anak yang soleh itu kepada Allah, bu, kata Nabi, la bainahu wa bainallahi hijabun, ada pendinding di antaranya dan Allah. Masuk anak itu ke orang tua itu ke kubur, pulang anaknya, bolak balik anaknya ke Masjid Al-Furqan, yang azan lah, yang ngaji lah, yang sholat lah, yang zikir lah, yang baca Al-Quran lah. Allah sempurnakan pahalanya. Pahala yang sama dikirim Allah ke kubur orang tuanya. Setiap beramal soleh anak yang ditinggalkan itu dapat bagian mamanya. Orang mana Pak yang tidak beruntung meninggalkan anak yang soleh ini? Makanya ini dambaan setiap manusia. Tapi tidak semua orang mendapatkan anak soleh itu. Cuma namanya aja si soleh, tapi perbuatannya tidak soleh. Kenapa? Yang pertama, kadang-kadang ini kesalahan orang tua. Kenapa kesalahan orang tua? Terlalu fokus pikirannya Pak menanamkan kehidupan dunia untuk anaknya, lupa dia menanamkan kehidupan beragama. Yang terbayang dia, gimana kau nanti nak supaya pejabat berhasil, gimana kau nanti supaya pedagang sukses, bagaimana kau nanti ini. Tidak pernah terpikir bagaimana kau kelak menjadi anak yang beriman ya Allah. Bagaimana anakku ini supaya anak soleh ya Allah. Makanya kalau untuk kehidupan dunia, mati-matian orang tuanya memperjuangkannya. Tapi kalau untuk kehidupan beragama, payah manusia memikirkannya. Kenapa? Apalagi disuruh ke pesantren Pak. Alah, pesantren payah loh. Tidak bisa pegawai negeri nanti kalau ke pesantren. Tidak kaya nanti kalau pesantren dia. Jadi kemana kita bikin? Oh itu sarjana apa sana lah. Tidak salah memang Pak. Anak kita sarjana ekonomi, silakan insinyur pertanian, silakan sarjana komputer. Tidak ada salah itu. Cuman tolong dasari dia dengan iman dan ilmu agama. Itu aja masalahnya. Karena itu kita renungi Bapak dan Ibu, andai kita meninggal nanti, kedua amanah Allah ini sudah adakah yang kita jadikan alat untuk menjadi buah pahala kepada kita setelah kita masuk ke alam kubur? Itu pertanyaan dijawab masing-masing ya Bu, tidak perlu dijawab. Baik harta yang sudah diberikan Allah seberapa kita pakai untuk alat menuju sukses dan hidup akhirat. Anak yang sudah diamanahkan Allah ke kita seberapa usaha kita mendidiknya kelak menjadi buah pahala kepada kita walaupun kita sudah berangkat meninggalkan dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh jemaah Al-Furqan apapun yang diamanahkan Allah kepada kita dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya agar kita menjadi orang yang beruntung. Mudah-mudahan terhindar dari orang-orang yang ghafil atau orang yang lalai. Ini yang dapat saya ungkapkan di hadapan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat curahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.